Ini adalah cerita tentang seorang gadis miskin yang menolong kakek tua di tengah hutan, lalu mendadak kaya raya karena perbuatannya itu. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis muda bernama Sinta, 22 tahun, bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan saat mencari kayu bakar di hutan. Sejak saat itu, kehidupan Sinta berubah drastis. Ia harus menggantikan peran ayahnya, bekerja, menghidupi keluarga, dan menjadi harapan satu-satunya bagi sang ibu. Rumah mereka lebih tepat disebut gubuk reot. Berdinding bambu, beratapkan seng berkarat, dan berlantaikan tanah keras yang retak-retak. Ketika hujan datang, air bocor dari sana-sini. Sinta kerap menadahinya dengan ember dan baskom seadanya. Namun, meski hidup begitu miskin, Sinta tak pernah mengeluh. Ia tumbuh sebagai gadis berhati lembut dan kuat mental. Setiap hari, Sinta bangun pagi-pagi buta. Dengan keranjang rotan di punggung dan sebilah sabit kecil, ia masuk ke hutan untuk mengumpulkan daun-daunan herbal, akar obat, dan bunga hutan yang biasa dibeli oleh tukang jamu keliling di pasar desa. Upahnya kecil, hanya cukup untuk membeli beras, minyak, dan sedikit sayur. Namun itulah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Pagi itu, sinar matahari masih malu-malu menembus celah pohon ketika Sinta berangkat. Sang ibu terbaring lemas di tikar butut, tubuhnya panas dan napasnya berat. "Mak, Sinta pergi dulu ya. Sinta mau cari daun gembili sama akar sereh buat dijual. Nanti uangnya buat beli obat buat Mak." Ibunya hanya mengangguk lemah, menyentuh tangan putrinya dengan gemetar. "Hati-hati, Nak. Jangan masuk terlalu dalam." Sinta tersenyum tipis. Ia tahu kondisi ibunya kian memburuk, tapi apalah dayanya. Di desa itu, mereka tak punya akses rumah sakit yang layak. Kalau tak punya uang, tak ada pengobatan. Langkah Sinta memasuki hutan diiringi suara burung-burung kecil yang baru keluar dari sarangnya. Ia sudah hafal betul daerah sekitar. Biasanya, ia tak pernah masuk terlalu dalam. Tapi hari ini berbeda. Persediaan daun yang biasa ia petik sudah habis. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih adalah menyusuri hutan bagian barat yang katanya angker. Warga desa sering berpesan agar tidak melewati batas batu besar berbentuk kepala ular, karena konon itu adalah gerbang menuju wilayah tak terlihat. Tapi Sinta tak punya pilihan. Kebutuhan membuatnya mengabaikan rasa takut. Semakin ke dalam, udara hutan terasa lebih dingin dan lembab. Cahaya matahari hanya sedikit menembus dedaunan lebat di atas. Sinta terus berjalan sambil memotong batang tanaman dan mengumpulkan akar. Ia tak sadar waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara seperti rintihan terdengar dari balik semak belukar. "Tolong! Tolong aku!" Sinta berhenti seketika. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menyapu sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tinggi dan semak lebat. Tapi suara itu terdengar jelas. Suara seorang laki tua, lemah dan lirih. "Siapa itu?" tanya Sinta, setengah takut. Tak ada jawaban. Tapi suara rintihan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti hampir tak bernyawa. Sinta menggenggam erat sabit kecilnya dan berjalan pelan ke arah suara. Ia menyingkap semak dan ranting, hingga akhirnya melihat sesosok tubuh tua tergeletak di bawah akar pohon besar. Kakinya terjepit akar, tubuhnya kotor dan penuh luka, rambutnya kusut dan panjang, serta pakaiannya robek tak karuan. Sinta mundur sejenak. Wajah kakek itu penuh lumpur dan darah kering.
Matanya setengah terbuka, tubuhnya gemetar kedinginan. Tapi jelas, ia masih hidup. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Sinta sambil mendekat hati-hati. Kakek itu hanya mengerang pelan. Tangannya gemetar mencoba menunjuk ke arah kakinya yang terjepit. Melihat itu, Sinta langsung mengesampingkan rasa takutnya. Ia meletakkan sabitnya, lalu berjongkok dan mencoba mengangkat akar yang menjepit kaki sang kakek. Tapi akar itu besar dan keras. Butuh waktu lama hingga akhirnya Sinta berhasil menggesernya sedikit demi sedikit, cukup untuk membebaskan kaki kakek itu. Setelah itu, ia menyobek bagian bawah bajunya dan membalut luka di kaki kakek itu seadanya. Ia juga menuangkan air dari botol yang dibawanya ke mulut si kakek yang hampir pingsan. Sinta menatap sekeliling. Tak ada orang, tak ada jalan keluar cepat. "Pak, saya nggak bisa ninggalin Bapak sendirian. Kita istirahat dulu ya di sini," kata Sinta. Ia menyiapkan alas dari daun dan kain usangnya agar si kakek bisa bersandar lebih nyaman. Kemudian ia menyalakan api kecil dari ranting kering untuk menghangatkan tubuh kakek itu. Sementara hari mulai gelap dan suara binatang malam mulai terdengar. Sinta menatap wajah kakek itu yang masih lemah. Ia tahu malam ini tak bisa pulang. Tapi hatinya tenang. Ia telah memilih menolong dan bukan membiarkan seseorang mati sendirian. "Semoga ibu tidak khawatir," bisiknya sambil menatap langit yang mulai ditutupi kabut. Dan di malam itu, tanpa ia sadari, nasibnya baru saja berubah selamanya. Malam turun begitu cepat di dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan pekat yang mengelilingi Sinta dan si kakek tua. Api kecil yang tadi dibuatnya kini mulai mengecil, hanya menyisakan bara merah yang berkedip lemah tertiup angin malam. Sinta duduk bersandar pada batang pohon besar sambil memeluk lututnya. Udara terasa dingin menusuk kulit. Ia menatap wajah si kakek yang terbaring di sampingnya, masih tertidur dengan napas pelan-pelan. Sesekali kakek itu mengigau, menyebut nama-nama yang tak dimengerti Sinta. "Gerbang? Jangan, aku belum siap, jangan biarkan mereka masuk." Kalimat-kalimat itu terus terulang, membuat Sinta gelisah. Siapa yang dimaksud kakek itu? Gerbang apa yang ia bicarakan? Sinta mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Mungkin itu hanya igauan orang tua yang tersesat terlalu lama di hutan. Tapi kenapa perasaannya tidak tenang? Tiba-tiba, angin dingin berdesir dari arah semak-semak, dan untuk sesaat, Sinta merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati kegelapan pekat dan suara-suara hutan, jangkrik, burung malam, dan daun-daun yang bergoyang sendiri. Ia menggenggam sabit kecil yang diselipkannya di pinggang. "Tenang, Sin, jangan takut. Kamu bukan penakut," gumamnya menyemangati diri. Tak lama kemudian, kakek itu menggeliat pelan. Matanya terbuka sedikit, menatap Sinta samar-samar. "Nak, kau belum terlambat," gumamnya. "Bapak sudah sadar?" "Alhamdulillah." "Bapak jangan banyak bicara dulu, ya. Istirahat dulu, nanti pagi saya bantu cari jalan keluar," ucap Sinta sambil membasahi bibir kakek itu dengan air yang tersisa. Tapi si kakek justru menggenggam tangan Sinta dengan erat. Matanya menatap dalam, penuh beban. "Dengar aku, malam ini mereka datang, jika kau tetap di sini, kau akan melihat." "Siapa, Pak? Siapa yang datang?" tanya Sinta bingung. Kakek itu tak menjawab, hanya menutup matanya lagi dan bernafas terengah. Tapi tak lama kemudian, ia mulai mengigau lagi. Kali ini lebih jelas.
Gerbang tak terlihat, hanya yang berhati bersih yang bisa masuk, hanya yang tulus. Sinta merinding. Kalimat itu terasa aneh. Ia memandang sekeliling hutan yang kini semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti berhenti. Api benar-benar padam. Hanya gelap. Gelap dan sepi. Lalu tiba-tiba, dari balik semak yang lebat, terdengar suara lirih. Bukan suara manusia, tapi seperti bisikan angin yang membawa panggilan halus. Sinta Aa. Sinta langsung menoleh ke sumber suara itu. Jantungnya berdetak keras. Siapa di sana? Teriaknya panik. Tapi tak ada jawaban. Hanya daun-daun yang bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang berjalan melintas. Sinta berdiri, tetap menggenggam sabit kecilnya. Kakek itu masih tertidur. Ia tak tega meninggalkannya, tapi juga tak bisa menahan rasa takut yang kini mulai merayapi seluruh tubuhnya. Sinta, ikut aku. Suara itu terdengar lagi. Kini lebih jelas. Lebih dekat. Tapi suara itu bukan suara manusia, lebih seperti bisikan lembut yang menggema langsung di dalam kepalanya. Sinta memejamkan mata. Ia menunduk, mengatur napas, mencoba tetap tenang. Tapi begitu ia membuka mata, seekor burung putih sebesar kucing rumah berdiri di hadapannya, hanya beberapa langkah darinya. Burung itu memiliki bulu seputih salju dan mata emas yang bersinar, dan tanpa membuka paruhnya, suara itu terdengar lagi di kepala Sinta. Teruskan kebaikanmu, jangan takut, gerbang akan terbuka esok pagi. Sinta terperangah. Ia mundur selangkah. Apa ini mimpi? Burung itu mengepakkan sayapnya perlahan, seolah melindungi dirinya dan si kakek dari kegelapan yang menyelimuti. Lalu perlahan-lahan, burung itu menghilang ke balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sinta terduduk. Lututnya lemas. Ia berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ia sedang bermimpi? Apakah dirinya sudah gila karena terlalu lelah? Tapi semuanya terasa nyata. Ia bahkan masih bisa mencium bau bulu burung itu, seperti campuran harum kayu manis dan bunga. Ia menatap langit yang kini tertutup awan. Lalu menoleh pada si kakek yang kini tertidur dengan ekspresi tenang. Sinta menunduk, menggenggam kalung kecil pemberian ayahnya yang tergantung di leher. Sebuah liontin kayu bulat kecil yang dulu dianggap jimat perlindungan. Apapun ini, aku sudah terlanjur di sini. Aku akan tetap di sini sampai pagi, bisiknya pelan. Ia duduk kembali di samping kakek, memeluk lutut, menahan dingin dan rasa takut. Matanya tak mau terpejam. Ia berjaga hingga langit mulai berubah warna. Dan di balik remangan pagi yang menyingsing, semua akan berubah selamanya. Fajar mulai menyingsing perlahan. Kabut tebal yang menyelimuti hutan sejak malam kini mulai tersibak oleh cahaya matahari yang hangat. Burung-burung berkicau kembali, dan suara-suara alam perlahan menghidupkan hutan yang semalam begitu mencekam. Sinta membuka mata yang sejak tadi hanya setengah terpejam. Ia tidak benar-benar tidur. Rasa takut, rasa penasaran, dan kepeduliannya pada kakek tua itu membuatnya berjaga sepanjang malam. Tubuhnya lelah, namun jiwanya tetap waspada. Ia melirik ke arah kakek yang terbaring di sampingnya. Pria tua itu masih tertidur, tetapi napasnya kini jauh lebih tenang. Wajahnya yang semalam terlihat seperti sekarat, kini tampak damai. Entah karena istirahat, atau karena hal-hal aneh yang terjadi semalam, burung putih, suara-suara tak kasat mata, dan kabut yang datang tiba-tiba. Sinta tak tahu harus percaya pada apa. Tapi satu yang pasti,
ia tak menyesali keputusannya untuk tinggal bersama kakek itu. Ia memilih untuk menolong tanpa berharap balasan. Hatinya mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar. Pelan-pelan, ia bangkit dan berjalan mencari ranting kering untuk menyalakan api lagi. Perutnya lapar, tapi ia tak punya bekal makanan. Air minumnya pun hampir habis. Namun ia tetap berusaha. Ia mengumpulkan dedaunan kering, menyulut api kecil, dan mencoba menghangatkan tubuh si kakek. Tak lama kemudian, kakek itu mulai bergerak pelan. Matanya terbuka perlahan. "Sudah pagi, Pak," ujar Sinta lembut sambil membantu mengangkat tubuhnya agar bisa bersandar di batang pohon. Kakek itu menghela napas panjang. Matanya menatap langit di antara celah dedaunan. "Kau masih di sini, Nak?" "Iya, Pak. Saya nggak tega ninggalin Bapak sendirian semalam. Bapak sudah lebih baik." Kakek itu tersenyum samar. Senyumnya penuh makna, seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Jarang sekali anak muda zaman sekarang bertahan di hutan hanya untuk menjaga orang tua yang baru dikenalnya. Sinta hanya tersenyum kecil. "Saya cuma lakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak. Kalau saya pergi, siapa yang akan bantu Bapak?" Kakek itu memandangnya lama, seolah sedang menilai. "Apa kau tidak takut semalam?" Suara-suara itu, burung putih itu. Sinta terkejut. "Bapak juga melihatnya?" Kakek itu mengangguk pelan. "Burung itu penjaga, ia hanya muncul kepada mereka yang berhati bersih. Kau beruntung bisa melihatnya." Sinta diam. Ia tak tahu harus menanggapi bagaimana. Segala hal aneh itu mulai menyatu antara mimpi dan kenyataan di kepalanya. Tapi satu hal yang kini ia rasakan kuat, semua ini bukan kebetulan. Kakek itu perlahan membuka tangannya. Di telapak tangannya, ada sebuah kalung kayu berbentuk bulan sabit kecil, yang tampak sangat tua namun bersinar samar saat terkena cahaya pagi. "Ambillah ini," kata si kakek. "Ini bukan kalung biasa. Ini adalah simbol warisan dari para penjaga. Hanya orang terpilih yang bisa memegangnya." Sinta menggeleng pelan. "Maaf, Pak, saya tidak mengerti. Saya hanya gadis miskin. Saya bahkan tidak tahu apa maksud semua ini. Justru karena itu kau layak. Kau tidak serakah, tidak bertanya apa imbalannya, dan kau menolongku padahal kau sendiri kekurangan." Kakek itu menggenggam tangan Sinta dan meletakkan kalung itu di telapak tangannya. "Kalung ini akan membawamu ke tempat yang tak bisa dicapai manusia biasa. Tapi kau harus yakin dan tulus melangkah. Jangan pernah berniat untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau tidak, kau akan tersesat selamanya." Sinta menatap kalung itu, lalu menatap wajah kakek itu. Matanya penuh dengan rasa hormat dan kebingungan. "Bapak, siapa sebenarnya Bapak?" Kakek itu hanya tersenyum. "Aku hanya pengembara tua. Tapi dulu, aku juga pernah berada di posisimu. Aku menolong seseorang di hutan ini, dan hidupku berubah." Sinta memegang kalung itu dengan dua tangan. Entah kenapa, kalung kayu itu terasa hangat. Seolah ada denyut kehidupan di dalamnya. Ia tahu, ini bukan kalung biasa. Kalung ini adalah kunci sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. "Pak, saya mau bantu Bapak keluar dari hutan. Nanti kita cari jalan pulangnya," ujarnya tulus. Tapi kakek itu tiba-tiba berkata pelan, "Tidak usah, Nak. Perjalananku sudah selesai. Sekarang giliranmu." Sinta menoleh cepat.
Maksudnya. Namun, saat ia menatap kembali, kakek itu sudah tidak ada. Ia hanya mendapati daun-daun berserakan di tanah, dan tempat si kakek terbaring tadi kini kosong, hanya menyisakan bekas tapak kaki yang mengarah ke dalam kabut, lalu hilang begitu saja. Sinta panik. Ia mencari ke sekitar, memanggil-manggil, "Pak, Bapak di mana?" Tapi yang menjawab hanya gemas suaranya sendiri dan desir angin yang melewati pepohonan. Ia terduduk di tanah. Kalung bulan sabit itu masih ada di tangannya. Ia merasa bingung, takut, dan kagum dalam waktu bersamaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ia sedang masuk ke dalam kisah yang bukan lagi dunia nyata? Tapi Sinta tahu satu hal. Ia tidak menyesal telah menolong kakek itu. Meski tak tahu siapa beliau sebenarnya, meski tak mendapat imbalan uang atau makanan, Sinta merasa hatinya ringan. Dan kini ia memegang kalung misterius, warisan dari seseorang yang bukan orang biasa. Ia menatap peta dari daun yang tiba-tiba muncul di balik selendangnya. Peta itu tidak digambar dengan tinta, melainkan terukir sendiri di permukaan daun, menunjukkan jalur yang mengarah pada sebuah tempat yang belum pernah ia lihat. Dengan napas berat dan mata yang mulai menajam, Sinta berdiri. "Baiklah. Kalau ini jalan yang harus kutempuh, aku akan melangkah." Dan dari titik itu, perjalanan menuju keajaiban pun dimulai. Sinta berdiri kaku di tengah hutan, masih menggenggam kalung kayu berbentuk bulan sabit dan selembar daun aneh yang menunjukkan peta. Embun pagi belum hilang sepenuhnya saat ia memandangi arah yang ditunjukkan oleh peta tersebut, sebuah jalur samar yang mengarah ke barat laut, menembus bagian terdalam hutan yang belum pernah ia jejaki. Ia menarik napas panjang. "Apa benar aku harus pergi ke sana?" gumamnya, mencoba menepis keraguan. Namun di lubuk hatinya, ada suara kecil yang menyuruhnya melangkah. Bukan karena ambisi, bukan pula karena rasa ingin tahu semata, melainkan karena rasa percaya bahwa semua ini bukan tanpa tujuan. Apalagi, kondisi ibunya di rumah terus memburuk. Jika memang ada harapan untuk menyelamatkan beliau, maka Sinta akan tempuh jalan apapun. Dengan sabit kecil masih tergantung di pinggang dan tas rotan di punggungnya, Sinta mulai menapaki jalur baru itu. Ia melewati semak berduri, melompati akar pohon yang menjalar seperti ular, dan menyeberangi sungai kecil dengan air sebening kaca. Seiring langkahnya semakin dalam, suasana hutan berubah. Udara menjadi lebih lembab dan berat. Suara burung mulai menghilang. Hanya suara napas dan langkahnya sendiri yang terdengar. Dan entah sejak kapan, kabut putih tipis mulai mengambang di sekitar kakinya, menyelimuti tanah seperti selendang gaib. Di tengah perjalanan, peta di tangannya tiba-tiba bersinar redup. Simbol bulan sabit di ujung jalur tampak menyala terang. Sinta mempercepat langkah, mengikuti cahaya itu hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, berdiri 3 pohon besar yang tumbuh membentuk lingkaran. Di tengahnya, ada batu hitam sebesar meja, di atasnya terdapat lilin yang menyala sendiri meski tak ada yang menyalakan. Sinta menelan ludah. Ia merasa tempat ini bukan tempat biasa. Udara di sekitarnya terasa lebih sunyi dari kematian. Tak ada angin. Tak ada suara. Saat ia mendekat, lilin itu tiba-tiba menyala lebih terang. Dari cahaya api yang bergoyang perlahan, muncul bayangan samar yang berubah-ubah, kadang menyerupai ibunya, kadang menyerupai kakek tua yang semalam ia tolong. Lalu terdengar suara dalam yang tak keluar dari mulut siapapun. "Jika kau benar-benar tulus, buktikan lewat 3 ujian malam ini. Jika kau lulus, gerbang akan terbuka. Jika tidak, kau akan hilang seperti mereka yang tak layak." Sinta mundur setapak.
Apa maksudnya? Ujian apa? Namun suara itu tidak menjawab. Sebaliknya, cahaya lilin tiba-tiba padam. Saat itu juga, kabut pekat turun dari langit, menyelimuti semuanya. Sinta berusaha tetap tenang, tapi tubuhnya mulai gemetar. Lalu dari dalam kabut, muncullah bayangan pintu. Pintu kayu tinggi dengan simbol bulan sabit di tengahnya. Ia mendekat, dan pintu itu terbuka perlahan. Di dalamnya, hanya kegelapan. Masuki ujian pertama, jangan menoleh ke belakang. Sinta melangkah masuk dengan ragu. Begitu ia berada di dalam, pintu menutup sendiri di belakangnya. Langkahnya menyusuri lorong gelap, tanpa tahu kemana arah ujungnya. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara ibunya. "Sin, kamu di mana, Nak? Tolong ibu. Sinta, jangan tinggalin ibu." Langkah Sinta terhenti. Air matanya menggenang. Ia tahu betul itu suara ibunya. Tangisnya lirih, memohon, seperti sedang dalam kesakitan luar biasa. Sinta ingin menoleh, ingin berlari dan menghampiri. Tapi ia ingat, jangan menoleh ke belakang. Tangis itu semakin menyayat hati. Suaranya seperti datang dari hanya beberapa langkah di belakangnya. "Maafkan Sinta, Mak," ucapnya dengan suara bergetar. Sinta harus terus jalan demi ibu juga. Dengan gemetar dan air mata menetes, Sinta menunduk dan berjalan maju. Ia menutup telinga, menangis, namun tak berhenti. Beberapa saat kemudian, lorong itu mulai terang, dan ia sampai di ruangan kedua. Ujian kedua, pilihlah antara emas dan air untuk orang tuamu. Di hadapannya ada 2 kendi. Yang satu dari emas mengilap, penuh dengan kepingan emas dan berlian. Yang satu lagi kendi tanah liat, berisi air bening biasa. Di belakang kedua kendi itu, ada pintu yang terkunci dengan tulisan, "Hanya kebaikan yang membuka." Sinta maju perlahan. Ia menatap kendi emas. Dengan itu, ia bisa membeli rumah, obat, menyembuhkan ibunya. Tapi ia juga tahu, emas hanya akan habis, sementara air bisa menyembuhkan lebih banyak. Ia mengambil kendi tanah liat, lalu menyiramkan airnya ke pintu. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Di baliknya, sinar terang menyambutnya. Ujian terakhir, korbankan satu hal yang paling kau sayangi. Sinta menatap sekeliling. Di tengah ruangan terakhir, ada api kecil menyala, dan di atas altar batu, tergantung buku lusuh peninggalan ayahnya, satu-satunya warisan kenangan yang selama ini selalu ia bawa. Ia menjerit pelan. "Kenapa ini? Kenapa harus ini?" Buku itu berisi tulisan tangan sang ayah, cerita masa kecil, doa-doa, dan petuah hidup. Itu satu-satunya peninggalan berharga baginya. Tapi ujian ini meminta pengorbanan yang paling dalam. Ia gemetar, menangis. Tapi setelah menguatkan hati, ia menggenggam buku itu, menciumnya untuk terakhir kali, lalu meletakkannya ke api. Buku itu terbakar pelan. Dan di saat terakhir, api itu berubah menjadi cahaya terang yang melingkupi tubuh Sinta. Dalam cahaya itu, terdengar suara terakhir. "Kau lulus. Kau layak. Gerbang akan terbuka. Ikuti cahaya." Cahaya membawanya keluar dari ruangan. Saat ia kembali ke tengah hutan, tempat itu tak lagi diselimuti kabut. Langit biru cerah terbentang, dan di hadapannya, sebuah pintu besar berwarna perak berdiri megah, tertutup rapat namun berkilau. Sinta berdiri di hadapan pintu itu,
dengan kalung bulan sabit bersinar di lehernya. Ini baru awalnya, bisiknya. Dan ia tahu, di balik pintu itulah takdirnya akan berubah. Pagi itu, Aira terbangun di dalam gubuk kayu tua milik sang kakek. Hutan di sekeliling masih berselimut kabut, aroma embun dan kayu basah memenuhi udara. Di luar, suara burung-burung saling bersahutan, seolah menyambut hari baru dengan penuh semangat. Tapi pikiran Aira masih dipenuhi tanda tanya. Kakek tua yang kini sedang duduk di beranda tampak tenang. Ia tengah memandangi seikat bunga liar yang tumbuh di tepian jurang. Ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuat Aira merasa, ini bukan kakek biasa. Aira, panggil sang kakek dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kemarilah, duduklah di sampingku. Aira menurut. Ia duduk perlahan, menatap wajah sang kakek yang kini tampak lebih muda dibanding kemarin. Keriputnya seperti memudar sedikit, dan matanya lebih bersinar. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku tinggal di sini sendirian, kata si kakek. Aira hanya mengangguk. Gubuk ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Banyak yang datang ke hutan ini mencari sesuatu. Tapi hanya sedikit yang bisa menemukannya. Karena yang bisa melihat bukan orang yang tamak, melainkan yang hatinya tulus, seperti dirimu. Aira menatap sang kakek dengan bingung. Apa maksudnya, Kek? Tanyanya hati-hati. Kakek itu hanya tersenyum. Ia lalu mengeluarkan sebuah benda dari saku bajunya, sebuah kunci kecil berwarna emas yang terlihat sangat kuno namun bercahaya. Kau sudah menunjukkan ketulusanmu. Maka sudah waktunya aku memberimu sesuatu. Tapi sebelum itu, kau harus tahu kisahku. Sambil menatap langit, kakek itu mulai bercerita. Dahulu, ia adalah seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Ia memiliki banyak tanah, kuda, dan pengawal. Tapi hatinya kosong. Ia sombong, tamak, dan tidak peduli pada orang miskin. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang meminta seteguk air. Tapi sang bangsawan menolaknya, bahkan mengusirnya. Perempuan tua itu ternyata bukan orang biasa. Ia adalah penjaga hutan sakti, yang dikutuk untuk hidup abadi sampai menemukan seseorang yang berhati tulus. Maka, sang bangsawan pun dikutuk menjadi tua renta dan harus tinggal di hutan, menanti seseorang yang bisa menolongnya tanpa pamrih. Aku sudah menunggu puluhan tahun, Aira, kata sang kakek, menatap mata Aira dalam-dalam. Dan kamu adalah orang pertama yang datang bukan untuk mengambil, tapi memberi. Aira membeku. Napasnya tercekat. Ia tidak percaya bahwa orang yang ia tolong ternyata menyimpan kutukan seperti dalam dongeng. Tapi semua mulai masuk akal. Kenapa kakek itu begitu aneh? Kenapa hutannya begitu tenang? Kenapa semuanya terasa seperti mimpi? Tiba-tiba, bumi bergetar pelan. Sebuah batu besar di belakang gubuk mulai bergeser, membentuk lorong sempit yang menuju ke dalam tanah. Cahaya keemasan menyinari ujung lorong itu, membuat Aira terkesiap. Di dalam sana, kata kakek itu, ada sesuatu yang sudah lama tersembunyi. Itu bukan sekadar harta. Itu adalah hadiah bagi jiwa yang bersih. Dengan tangan gemetar, Aira menerima kunci emas dari sang kakek. Ia berjalan perlahan menuju lorong yang terbuka. Dadanya berdebar, pikirannya campur aduk. Tapi ada suara kecil dalam hatinya yang membisikkan bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Saat Aira menginjakkan kakinya ke dalam lorong, tubuhnya seperti diselimuti kehangatan. Lorong itu tak gelap, melainkan bercahaya keemasan. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan kuno yang menggambarkan sejarah panjang seorang pria kaya yang kehilangan segalanya karena keserakahannya,
dan akhirnya mendapatkan penebusan. Di ujung lorong, Aira menemukan sebuah pintu besar dari batu yang tertutup rapat. Ia mengeluarkan kunci emas dan memasukkannya perlahan. Klik. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan yang luas dipenuhi cahaya dan Aira membeku. Di dalamnya terdapat peti-peti emas, batu permata, gulungan kain sutra, dan benda-benda antik berharga yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah cermin besar di tengah ruangan yang memantulkan bukan bayangan dirinya, melainkan masa depan. Dalam cermin itu, Aira melihat dirinya mengenakan gaun indah, dikelilingi oleh anak-anak yatim yang tertawa bahagia. Ia bukan hanya kaya, tapi menjadi sosok yang menolong banyak orang. Tiba-tiba suara kakek terdengar dari belakangnya, "Itulah takdirmu, Aira. Kau tidak hanya ditakdirkan untuk menerima, tapi untuk memberi." Aira meneteskan air mata. Semua luka masa lalunya, semua caci maki yang pernah ia terima, semua kemiskinan yang ia jalani, kini terasa seperti jalan yang membawanya ke tempat ini. Ia berbalik, ingin memeluk sang kakek. Tapi kakek itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah selendang putih di lantai, dan angin yang berhembus lembut. Langit mulai memerah ketika Mila dan kakek tua itu tiba di sebuah tempat yang membuat gadis itu terpaku. Di antara semak belukar dan pepohonan tinggi, berdiri sebuah rumah kayu tua yang megah, meski sebagian atapnya mulai ditumbuhi lumut. Pintu gerbangnya terbuat dari besi tempa berukir, dengan simbol aneh yang belum pernah Mila lihat sebelumnya. "Ayo masuk, nak. Tempat ini sudah lama kosong. Tapi hari ini, kau akan melihat sesuatu yang belum pernah kau alami seumur hidupmu," ujar sang kakek sambil membuka pintu gerbang yang berderit pelan. Dengan perasaan bercampur antara takut dan penasaran, Mila melangkah masuk. Suasana rumah itu terasa sejuk dan damai, berbeda jauh dengan rumah-rumah biasa. Meski tampak tua dari luar, bagian dalamnya terawat rapi. Perabot antik, lukisan zaman dulu, dan lampu gantung kristal menggantung anggun di tengah ruangan. Mila memperhatikan semua itu dengan mata membelalak. "Kakek tinggal di sini sendirian?" tanyanya pelan. Kakek tersenyum, lalu duduk di kursi goyang kayu. "Tidak juga. Aku hanya kembali ke sini karena kau telah membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur." "Bangunkan?" maksud kakek. Alih-alih menjawab, kakek itu mengajak Mila duduk di hadapannya. Dulu, rumah ini milik seorang bangsawan kaya raya yang dermawan. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengubah nasib orang lain. Tapi syaratnya satu, hanya orang yang berhati tulus dan mau menolong tanpa pamrih yang bisa menemukan rumah ini. Mila terdiam. Kisah itu terdengar seperti dongeng. Tapi apa yang ia alami hari ini pun sudah seperti mimpi. "Aku bukan kakek biasa, Mila," lanjutnya dengan suara lembut namun dalam. "Aku adalah penjaga warisan dari bangsawan itu. Sudah puluhan tahun aku menunggu seseorang sepertimu." Mila semakin bingung. "Kenapa aku?" "Karena kau menolong tanpa berharap imbalan. Kau memikul beban hidup yang berat, tapi tetap memilih berbuat baik. Itu sudah cukup." Lalu, kakek itu berdiri dan membuka sebuah pintu kecil di samping ruang tamu. Ia masuk, lalu kembali sambil membawa sebuah kotak kayu kecil, berukir halus dan tampak sangat tua. Ia meletakkannya di atas meja di depan Mila. "Ini warisan itu." Mila menatap kotak itu tanpa berani menyentuhnya. "Apa isinya, kek?" Kakek mengangguk pelan. "Buka dan lihatlah sendiri." Dengan tangan gemetar, Mila membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebutir kain emas yang bersinar terang,
lembaran surat tua dengan tinta khas zaman dahulu, dan sebuah liontin berbentuk matahari yang tampak bersinar dari dalam. Seketika, Mila merasakan hembusan angin hangat menerpa wajahnya, seolah menyambutnya. Ruangan itu seperti bergetar lembut, dan udara di sekelilingnya terasa penuh cahaya. Surat itu bertuliskan, "Untuk siapapun yang menemukan kotak ini dengan hati tulus dan pikiran jernih, kekayaan, keberuntungan, dan perlindungan akan menyertaimu. Tapi ingatlah, gunakan anugerah ini hanya untuk kebaikan, atau semuanya akan sirna." Mata Mila berkaca-kaca. Ia tak percaya apa yang dilihat dan dibacanya. "Mulai hari ini, hidupmu akan berubah," kata kakek sambil tersenyum tenang. "Tapi jangan pernah melupakan siapa dirimu. Jangan pernah mengingkari hati nuranimu." Mila memandang kakek tua itu. "Tapi kenapa kakek percaya padaku?" "Karena aku tahu bagaimana rasanya menjadi miskin, lapar, dan sendirian. Aku tahu siapa yang bisa dipercaya. Dan kau telah membuktikannya." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh halus dari bawah rumah. Tanah sedikit bergetar, dan dari lantai ruang tengah, muncul sebuah peti kayu besar yang naik perlahan seperti didorong oleh mekanisme rahasia. Kakek berjalan ke arah peti itu dan membukanya. Di dalamnya, tampak tumpukan koin emas, batu mulia, dan dokumen kepemilikan tanah yang sah. "Inilah bagian dari warisan bangsawan itu," kata kakek. "Aku hanya penjaga. Kau yang berhak memilikinya sekarang." Mila menutup mulutnya. Tangis haru meledak. Seluruh hidupnya ia hanya tahu lapar, kerja keras, dan penghinaan. Tapi hari ini, dunia seperti membalas segala kebaikan kecil yang pernah ia lakukan. "Ini bukan tentang menjadi kaya," kata kakek lagi. "Ini tentang kesempatan untuk membuat dunia jadi lebih baik dengan kekuatan yang kau miliki." Kakek kemudian menyerahkan liontin itu kepada Mila. "Selama kau memakai ini, keberuntungan akan mengikuti. Tapi ingat, ujian justru akan datang setelah kau kaya." Mila mengangguk sambil memeluk kakek itu. Ia merasa seperti memeluk sosok ayah atau kakek sendiri yang selama ini tak pernah ia miliki. Hari itu, langit malam menjadi saksi dari perubahan besar yang akan terjadi. Di tengah hutan sunyi, rumah tua itu menjadi awal dari perjalanan Mila yang luar biasa. Sore itu, sinar mentari berwarna keemasan menembus celah-celah dedaunan, menciptakan suasana hangat dan tenang. Di rumah kecil sederhana yang kini mulai direnovasi, Ayu duduk bersama ibunya di teras, menikmati teh hangat sambil memandangi kebun bunga di halaman depan. Sejak kejadian di hutan itu, kehidupan mereka berubah drastis. Namun Ayu masih merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi tentang si kakek tua misterius masih terus menghampirinya tiap malam. Dalam mimpinya, sang kakek selalu duduk di bawah pohon besar dengan wajah tersenyum. Kali ini, kakek itu berkata, "Ayu, kebaikanmu belum selesai. Masih banyak yang harus kau tolong." Ayu terbangun dengan napas memburu. Ia merasa gelisah, seakan dipanggil oleh suara yang tak kasat mata. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia pertama kali bertemu si kakek tua. Ia mengenakan baju sederhana, membawa air minum dan sedikit bekal. Ibunya sempat heran, namun Ayu hanya menjawab dengan tenang, "Ada yang harus aku temui, Bu. Mungkin ini penting." Di tengah hutan, Ayu merasakan aura yang berbeda. Hutan itu terasa lebih terang dan damai. Burung-burung berkicau riang seolah menyambutnya. Langkah kakinya membawanya ke sebuah tempat yang asing tapi entah mengapa terasa familiar. Di sana, ia melihat pohon besar yang sering muncul dalam mimpinya.
Tiba-tiba, dari balik pohon itu muncul seorang wanita tua dengan pakaian serba putih. Wajahnya bersih dan bersinar lembut. Wanita itu menghampiri Ayu dan berkata, "Engkau sudah membangunkan keajaiban di hutan ini. Sekarang saatnya engkau tahu siapa sebenarnya kakek tua yang kau tolong." Ayu menatap penuh rasa penasaran. Wanita itu menunjuk ke langit. Dia adalah penjaga hutan ini. Dulu ia dikutuk menjadi manusia renta karena manusia mulai serakah, tak lagi menghargai alam. Tapi karena hatimu yang tulus, kutukan itu perlahan menghilang. Jadi, dia bukan manusia biasa. Ayu berbisik. Bukan. Ia adalah perwujudan roh penjaga alam. Dan kini, setelah kau membantunya, kekuatan alam memberimu karunia. Tapi ingat, karunia ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk membantu sesama. Tiba-tiba, angin berhembus lembut dan di sekeliling Ayu bermekaran bunga-bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warna-warnanya cerah, aromanya menenangkan. Di tengah-tengah bunga itu, tumbuh sebuah tanaman unik berbuah emas kecil. Wanita tua itu menyodorkan buah itu pada Ayu. Ini adalah buah harapan. Sekali kau tanam, ia akan memberi manfaat besar bagi banyak orang. Tapi hanya orang berhati bersih yang bisa merawatnya. Ayu menerima buah itu dengan penuh haru. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Di kepalanya sudah muncul banyak rencana, membuat kebun herbal untuk warga desa, membangun sekolah alam, bahkan menyumbang untuk anak-anak yang putus sekolah. Dalam perjalanan pulang, Ayu tak lagi merasa sebagai gadis miskin yang dahulu dipandang rendah. Kini ia adalah jembatan antara alam dan manusia, antara keajaiban dan kenyataan. Setiap langkahnya terasa ringan, setiap hembusan napasnya membawa harapan. Sesampainya di rumah, Ayu langsung menanam buah emas itu di tengah halaman. Dan malam harinya, bintang-bintang di langit seolah bersinar lebih terang dari biasanya, seakan ikut mengamini jalan baru Ayu. Di kejauhan, di balik bayangan pohon besar di hutan, sesosok kakek tua berdiri. Namun kali ini tubuhnya tegap, jubah putihnya berkilau, dan wajahnya bersinar damai. Ia tersenyum sambil membisikkan kata-kata ke angin, gadis ini akan membawa terang. Dan hutan ini akan tetap hidup karena kebaikan yang ia tanam. Mentari pagi bersinar hangat di atas dusun kecil itu. Tapi bagi Ayu, pagi ini terasa mencekam. Setelah malam penuh tangisan dan pertanyaan, kini ia duduk memandangi satu-satunya warung kopi di kampung yang menjadi pusat kabar angin dan gosip warga. Sejak semalam, banyak warga berbisik-bisik tentang Ayu yang katanya menyembunyikan kekayaan haram dari dalam hutan. Gadis miskin mendadak kaya? Itu pasti ada campur tangan makhluk halus, kata seorang ibu dengan nada merendahkan. Ayu yang mendengar dari balik jendela rumah panggung kecilnya hanya bisa menunduk. Hatinya tergores. Ia hanya menolong seorang kakek tua yang tak dikenal di tengah hutan. Lalu, setelah kembali ke rumah, keajaiban demi keajaiban terjadi. Ayam peliharaannya tiba-tiba bertelur emas. Lumbung yang dulu kosong, kini terisi padi yang tak pernah habis. Bahkan rumah tuanya diperbaiki secara misterius hingga tampak seperti rumah bangsawan. Namun semua itu membuat warga iri, curiga, bahkan membencinya. Banyak yang menuduhnya pesugihan atau meminta bantuan jin. Bahkan, beberapa perangkat desa mulai mengintai rumahnya. "Aku hanya menolong. Aku tak minta apa-apa," bisik Ayu dengan mata basah. Tak lama, suara pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. "Ayu, kami dari desa. Kami ingin bicara."
Ayu berdiri gemetar. Di depan rumahnya berdiri Pak RW, Pak Kepala Dusun, dan beberapa orang berseragam linmas. Wajah mereka serius, dingin, dan penuh curiga. Kami mendapat laporan bahwa kau menyimpan sesuatu yang aneh dari hutan. Tolong perlihatkan pada kami isi rumahmu. Ayu tak punya pilihan. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Satu persatu mereka masuk, menyisir rumahnya, membuka lemari, memeriksa kolong, hingga memaksa Ayu menunjukkan lumbung padi dan kandang ayam. Ayam-ayam ini tak biasa. Kenapa ada yang bertelur emas? Tanya Pak RW dengan alis mengerut. Aku juga tak tahu, Pak. Setelah menolong seorang kakek tua di hutan, semua ini terjadi begitu saja. Mereka saling pandang. Lalu Pak RW mengangguk kepada dua pria linmas. Bawa ayam ini, dan kita akan menyegel lumbungnya. Ini bisa saja bagian dari praktek ilmu hitam, kata Pak RW. Ayu menangis dan berlutut, memohon agar tidak disita. Tapi suara permohonannya seperti tak berarti. Warga yang berkumpul di luar mulai melemparkan hinaan. Dasar perempuan tak tahu diri. Harta dari iblis. Bakar saja rumahnya kalau perlu. Suasana mencekam. Ayu hanya bisa menangis di depan rumahnya yang kini dikepung kecurigaan dan kebencian. Namun di tengah kekacauan itu, suara serak yang dikenal baik oleh Ayu terdengar dari kejauhan. Berhenti. Jangan ganggu gadis itu. Semua mata menoleh. Seorang kakek tua berambut panjang putih, berpakaian lusuh tapi penuh wibawa, berjalan dari arah hutan. Warga yang melihatnya mundur dengan rasa takut dan takjub. Itu kan kakek yang tinggal di hutan terlarang, bisik seseorang. Kakek itu berdiri di hadapan semua orang, lalu menatap tajam Pak RW dan perangkat desa. Gadis ini menolongku saat aku sekarat. Ia tak minta imbalan. Tapi karena kebaikannya, alam membalasnya. Apa maksudmu, Kek? Tanya Pak RW dengan suara menurun. Saya bukan orang sembarangan. Aku penjaga alam di hutan itu. Dan gadis ini telah menyelamatkan titipan para leluhur. Karena itu, seluruh alam sepakat memberinya rezeki. Semua warga terdiam. Beberapa bahkan mulai berbisik dengan rasa takut. Ayam bertelur emas, padi tak habis, dan rumah yang diperbaiki, semua itu berasal dari berkah, bukan kutukan, lanjut sang kakek. Ayu memandang kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Kakek yang dulu diselamatkannya kini datang membela dirinya. Pak RW mulai goyah. Ia menoleh ke kanan kiri, melihat wajah-wajah warga yang kini dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Kalau begitu, apakah kita telah melakukan kesalahan, Kek? Kakek tua itu mengangguk. Dan jika kalian terus mengganggu gadis ini, maka kutukan sejati akan turun ke desa kalian. Hembusan angin tiba-tiba menyapu dengan keras, membuat daun-daun beterbangan. Awan mendung datang tanpa aba-aba. Petir menyambar pohon di pinggir jalan. Semua warga berteriak ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Sang kakek menatap Ayu dan tersenyum lembut. Jangan takut, anakku. Mereka akan belajar. Dan sekejap kemudian, kakek itu menghilang dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Kini, Ayu berdiri sendirian, tapi tidak merasa takut lagi. Ia tahu bahwa Tuhan dan alam tidak tidur. Kebaikan akan selalu dijaga, meski dunia sempat salah paham. Beberapa hari kemudian, warga satu persatu datang ke rumah Ayu. Mereka meminta maaf. Bahkan Pak RW sendiri datang membawa bibit tanaman sebagai tanda perdamaian. Ayu,
Maafkan kami. Kami salah. Ayu tersenyum dengan air mata mengalir. Ia tak membalas dengan dendam. Justru ia membuka lumbung padinya, membagikan beras kepada yang membutuhkan. Ayam yang bertelur emas tak ia jual, tapi ia jadikan simbol untuk menolong anak-anak yatim dan janda miskin di desa. Kehidupan Ayu kini berubah. Bukan karena emas atau padi, tapi karena hatinya yang besar. Mentari pagi bersinar hangat di atas dusun kecil itu. Tapi bagi Ayu, pagi ini terasa mencekam. Setelah malam penuh tangisan dan pertanyaan, kini ia duduk memandangi satu-satunya warung kopi di kampung yang menjadi pusat kabar angin dan gosip warga. Sejak semalam, banyak warga berbisik-bisik tentang Ayu yang katanya menyembunyikan kekayaan haram dari dalam hutan. Gadis miskin mendadak kaya? Itu pasti ada campur tangan makhluk halus, kata seorang ibu dengan nada merendahkan. Ayu yang mendengar dari balik jendela rumah panggung kecilnya hanya bisa menunduk. Hatinya tergores. Ia hanya menolong seorang kakek tua yang tak dikenal di tengah hutan. Lalu, setelah kembali ke rumah, keajaiban demi keajaiban terjadi. Ayam peliharaannya tiba-tiba bertelur emas. Lumbung yang dulu kosong, kini terisi padi yang tak pernah habis. Bahkan rumah tuanya diperbaiki secara misterius hingga tampak seperti rumah bangsawan. Namun semua itu membuat warga iri, curiga, bahkan membencinya. Banyak yang menuduhnya pesugihan atau meminta bantuan jin. Bahkan, beberapa perangkat desa mulai mengintai rumahnya. Aku hanya menolong. Aku tak minta apa-apa, bisik Ayu dengan mata basah. Tak lama, suara pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Ayu, kami dari desa. Kami ingin bicara. Ayu berdiri gemetar. Di depan rumahnya, berdiri Pak RW, Pak Kepala Dusun, dan beberapa orang berseragam linmas. Wajah mereka serius, dingin, dan penuh curiga. Kami mendapat laporan bahwa kau menyimpan sesuatu yang aneh dari hutan. Tolong perlihatkan pada kami isi rumahmu. Ayu tak punya pilihan. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Satu persatu mereka masuk, menyisir rumahnya, membuka lemari, memeriksa kolong, hingga memaksa Ayu menunjukkan lumbung padi dan kandang ayam. Ayam-ayam ini tak biasa. Kenapa ada yang bertelur emas? Tanya Pak RW dengan alis mengerut. Aku juga tak tahu, Pak. Setelah menolong seorang kakek tua di hutan, semua ini terjadi begitu saja. Mereka saling pandang. Lalu Pak RW mengangguk kepada dua pria linmas. Bawa ayam ini. Dan kita akan menyegel lumbungnya. Ini bisa saja bagian dari praktek ilmu hitam, kata Pak RW. Ayu menangis dan berlutut, memohon agar tidak disita. Tapi suara permohonannya seperti tak berarti. Warga yang berkumpul di luar mulai melemparkan hinaan. Dasar perempuan tak tahu diri. Harta dari iblis. Bakar saja rumahnya kalau perlu. Suasana mencekam. Ayu hanya bisa menangis di depan rumahnya yang kini dikepung kecurigaan dan kebencian. Namun di tengah kekacauan itu, suara serak yang dikenal baik oleh Ayu terdengar dari kejauhan. Berhenti. Jangan ganggu gadis itu. Semua mata menoleh. Seorang kakek tua berambut panjang putih, berpakaian lusuh tapi penuh wibawa, berjalan dari arah hutan. Warga yang melihatnya mundur dengan rasa takut dan takjub. Itu kan kakek yang tinggal di hutan terlarang, bisik seseorang. Kakek itu berdiri di hadapan semua orang,
lalu menatap tajam Pak RW dan perangkat desa. Gadis ini menolongku saat aku sekarat. Ia tak minta imbalan. Tapi karena kebaikannya, alam membalasnya. Apa maksudmu, Kek? Tanya Pak RW dengan suara menurun. Saya bukan orang sembarangan. Aku penjaga alam di hutan itu. Dan gadis ini telah menyelamatkan titipan para leluhur. Karena itu, seluruh alam sepakat memberinya rezeki. Semua warga terdiam. Beberapa bahkan mulai berbisik dengan rasa takut. Ayam bertelur emas, padi tak habis, dan rumah yang diperbaiki, semua itu berasal dari berkah, bukan kutukan, lanjut sang kakek. Ayu memandang kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Kakek yang dulu diselamatkannya kini datang membela dirinya. Pak RW mulai goyah. Ia menoleh ke kanan-kiri, melihat wajah-wajah warga yang kini dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Kalau begitu, apakah kita telah melakukan kesalahan, Kek? Kakek tua itu mengangguk. Dan jika kalian terus mengganggu gadis ini, maka kutukan sejati akan turun ke desa kalian. Hembusan angin tiba-tiba menyapu dengan keras, membuat daun-daun beterbangan. Awan mendung datang tanpa aba-aba. Petir menyambar pohon di pinggir jalan. Semua warga berteriak ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Sang kakek menatap Ayu dan tersenyum lembut. Jangan takut, anakku. Mereka akan belajar. Dan sekejap kemudian, kakek itu menghilang dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Kini, Ayu berdiri sendirian, tapi tidak merasa takut lagi. Ia tahu bahwa Tuhan dan alam tidak tidur. Kebaikan akan selalu dijaga, meski dunia sempat salah paham. Beberapa hari kemudian, warga satu persatu datang ke rumah Ayu. Mereka meminta maaf. Bahkan Pak RW sendiri datang membawa bibit tanaman sebagai tanda perdamaian. Ayu, maafkan kami. Kami salah. Ayu tersenyum dengan air mata mengalir. Ia tak membalas dengan dendam. Justru ia membuka lumbung padinya, membagikan beras kepada yang membutuhkan. Ayam yang bertelur emas tak ia jual, tapi ia jadikan simbol untuk menolong anak-anak yatim dan janda miskin di desa. Kehidupan Ayu kini berubah. Bukan karena emas atau padi, tapi karena hatinya yang besar. Mentari pagi bersinar hangat di atas dusun kecil itu. Tapi bagi Ayu, pagi ini terasa mencekam. Setelah malam penuh tangisan dan pertanyaan, kini ia duduk memandangi satu-satunya warung kopi di kampung yang menjadi pusat kabar angin dan gosip warga. Sejak semalam, banyak warga berbisik-bisik tentang Ayu yang katanya menyembunyikan kekayaan haram dari dalam hutan. Gadis miskin mendadak kaya? Itu pasti ada campur tangan makhluk halus, kata seorang ibu dengan nada merendahkan. Ayu yang mendengar dari balik jendela rumah panggung kecilnya hanya bisa menunduk. Hatinya tergores. Ia hanya menolong seorang kakek tua yang tak dikenal di tengah hutan. Lalu, setelah kembali ke rumah, keajaiban demi keajaiban terjadi. Ayam peliharaannya tiba-tiba bertelur emas. Lumbung yang dulu kosong, kini terisi padi yang tak pernah habis. Bahkan rumah tuanya diperbaiki secara misterius hingga tampak seperti rumah bangsawan. Namun semua itu membuat warga iri, curiga, bahkan membencinya. Banyak yang menuduhnya pesugihan atau meminta bantuan jin. Bahkan, beberapa perangkat desa mulai mengintai rumahnya. Aku hanya menolong. Aku tak minta apa-apa, bisik Ayu dengan mata basah. Tak lama, suara pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Ayu, kami dari desa. Kami ingin bicara.
Ayu berdiri gemetar. Di depan rumahnya, berdiri Pak RW, Pak Kepala Dusun, dan beberapa orang berseragam linmas. Wajah mereka serius, dingin, dan penuh curiga. Kami mendapat laporan bahwa kau menyimpan sesuatu yang aneh dari hutan. Tolong perlihatkan pada kami isi rumahmu. Ayu tak punya pilihan. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Satu persatu mereka masuk, menyisir rumahnya, membuka lemari, memeriksa kolong, hingga memaksa Ayu menunjukkan lumbung padi dan kandang ayam. Ayam-ayam ini tak biasa. Kenapa ada yang bertelur emas? Tanya Pak RW dengan alis mengerut. Aku juga tak tahu, Pak. Setelah menolong seorang kakek tua di hutan, semua ini terjadi begitu saja. Mereka saling pandang. Lalu Pak RW mengangguk kepada dua pria linmas. Bawa ayam ini, dan kita akan menyegel lumbungnya. Ini bisa saja bagian dari praktek ilmu hitam, kata Pak RW. Ayu menangis dan berlutut, memohon agar tidak disita. Tapi suara permohonannya seperti tak berarti. Warga yang berkumpul di luar mulai melemparkan hinaan. Dasar perempuan tak tahu diri. Harta dari iblis. Bakar saja rumahnya kalau perlu. Suasana mencekam. Ayu hanya bisa menangis di depan rumahnya yang kini dikepung kecurigaan dan kebencian. Namun di tengah kekacauan itu, suara serak yang dikenal baik oleh Ayu terdengar dari kejauhan. Berhenti. Jangan ganggu gadis itu. Semua mata menoleh. Seorang kakek tua berambut panjang putih, berpakaian lusuh tapi penuh wibawa, berjalan dari arah hutan. Warga yang melihatnya mundur dengan rasa takut dan takjub. Itu kan kakek yang tinggal di hutan terlarang, bisik seseorang. Kakek itu berdiri di hadapan semua orang, lalu menatap tajam Pak RW dan perangkat desa. Gadis ini menolongku saat aku sekarat. Ia tak minta imbalan. Tapi karena kebaikannya, alam membalasnya. Apa maksudmu, Kek? Tanya Pak RW dengan suara menurun. Saya bukan orang sembarangan. Aku penjaga alam di hutan itu. Dan gadis ini telah menyelamatkan titipan para leluhur. Karena itu, seluruh alam sepakat memberinya rezeki. Semua warga terdiam. Beberapa bahkan mulai berbisik dengan rasa takut. Ayam bertelur emas, padi tak habis, dan rumah yang diperbaiki, semua itu berasal dari berkah, bukan kutukan, lanjut sang kakek. Ayu memandang kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Kakek yang dulu diselamatkannya kini datang membela dirinya. Pak RW mulai goyah. Ia menoleh ke kanan kiri, melihat wajah-wajah warga yang kini dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Kalau begitu, apakah kita telah melakukan kesalahan, Kek? Kakek tua itu mengangguk. Dan jika kalian terus mengganggu gadis ini, maka kutukan sejati akan turun ke desa kalian. Hembusan angin tiba-tiba menyapu dengan keras, membuat daun-daun beterbangan. Awan mendung datang tanpa aba-aba. Petir menyambar pohon di pinggir jalan. Semua warga berteriak ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Sang kakek menatap Ayu dan tersenyum lembut. Jangan takut, anakku. Mereka akan belajar. Dan sekejap kemudian, kakek itu menghilang dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Kini, Ayu berdiri sendirian, tapi tidak merasa takut lagi. Ia tahu bahwa Tuhan dan alam tidak tidur. Kebaikan akan selalu dijaga, meski dunia sempat salah paham. Beberapa hari kemudian, warga satu persatu datang ke rumah Ayu. Mereka meminta maaf. Bahkan Pak RW sendiri datang membawa bibit tanaman sebagai tanda perdamaian. Ayu,
maafkan kami. Kami salah. Ayu tersenyum dengan air mata mengalir. Ia tak membalas dengan dendam. Justru ia membuka lumbung padinya, membagikan beras kepada yang membutuhkan. Ayam yang bertelur emas tak ia jual, tapi ia jadikan simbol untuk menolong anak-anak yatim dan janda miskin di desa. Kehidupan Ayu kini berubah. Bukan karena emas atau padi, tapi karena hatinya yang besar. Alia memandangi hamparan hutan yang dahulu begitu asing, kini terasa seperti rumah kedua baginya. Bersama kakek Derajat, ia kembali menapaki jalan setapak menuju tempat ia pertama kali menemukan sang kakek dalam kondisi luka dan kelelahan. Tempat itu kini menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Tempat ini menjadi saksi pertama bagaimana kau tulus menolong orang yang tidak kau kenal, kata kakek Derajat sambil menatap ke arah akar pohon besar yang dulu menjadi tempat duduknya. Alia mengangguk, saya hanya melakukan apa yang menurut hati saya benar, Kek. Kakek Derajat tersenyum, lalu berjalan pelan menuju sebuah pohon beringin besar yang berdiri kokoh di tengah hutan. Ia mengusap batang pohon itu, lalu menoleh ke Alia, kau tahu, banyak yang datang ke sini mencari harta, tapi pulang tanpa apa-apa. Bukan karena tempat ini tak menyimpan apa-apa, tapi karena mereka datang hanya membawa keserakahan. Alia terdiam. Kata-kata itu menyentuh lubuk hatinya. Kakek Derajat lalu menatap tajam ke matanya. Tapi kau datang dengan hati. Dan langit mendengar doa-doamu yang selama ini terbungkam dalam diam. Tiba-tiba tanah di sekitar pohon itu bergetar ringan. Dari balik akar besar pohon beringin, muncul sebuah peti kecil berukir. Peti itu terangkat seolah didorong oleh tangan tak kasat mata. Alia menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini adalah hadiah dari langit untukmu, kata kakek Derajat, bukan sekadar emas dan harta, tapi amanah besar yang menyertainya. Peti itu dibuka perlahan. Isinya bukan hanya emas, berlian, dan permata. Di dalamnya juga terdapat gulungan kertas tua bersegel, bertuliskan aksara kuno. Alia memandangi gulungan itu. Saat disentuh, seolah ada aliran hangat yang merambat dari tangannya ke seluruh tubuh. Itu adalah surat wasiat dari leluhur saya, jelas kakek Derajat. Surat itu menyebutkan bahwa siapapun yang dengan hati murni membantu keturunan terakhir dari keluarga penjaga hutan suci ini, akan menjadi penerus kekayaan, kehormatan, dan kekuatan leluhur. Alia menatap sang kakek, matanya berkaca-kaca, tapi, kenapa saya? Saya hanya gadis miskin yang tak punya apa-apa. Justru karena itulah kau dipilih, ujar sang kakek bijak. Yang tidak punya apa-apa biasanya lebih bisa menghargai segalanya. Yang sudah biasa kekurangan, akan tahu bagaimana memberi saat berkecukupan. Di tengah percakapan mereka, langit mulai berubah. Cahaya matahari menembus daun-daun lebat, menciptakan pola cahaya yang indah di tanah. Angin berhembus pelan, seolah menyambut dimulainya takdir baru. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. 5 lelaki berpakaian serba hitam muncul dari balik semak. Mereka tampak asing dan penuh niat buruk. Kami tahu ada harta di sini. Serahkan semuanya, ancam salah satu dari mereka. Alia berdiri di depan kakek Derajat, melindunginya. Ia gemetar, namun wajahnya penuh keberanian. Pergilah. Harta ini bukan untuk orang serakah. Lelaki-lelaki itu maju dengan marah. Namun saat hendak menyerang, seberkas cahaya putih keluar dari peti dan membentuk perisai cahaya di hadapan Alia. Para penyerang terpental satu persatu, seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Kakek Derajat melangkah ke depan, menatap mereka dengan sorot mata tajam penuh wibawa.
Kalian bukan hanya melukai tanah ini, tapi juga melukai keseimbangan alam yang sudah dijaga turun-temurun. Para lelaki itu berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan hutan. Alia tertegun. Dadanya masih berdebar. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah energi baru seolah menyatu dalam tubuh dan jiwanya. Alia, ucap sang kakek pelan, mulai hari ini, kau bukan sekadar gadis desa. Kau adalah penjaga baru warisan leluhur yang selama ini tersembunyi dari dunia. Kau akan memimpin, bukan dengan tangan besi, tapi dengan hati yang tulus seperti saat kau pertama kali menolongku. Alia menangis. Bukan karena takut, bukan pula karena terharu semata. Tapi karena ia merasakan beban tanggung jawab yang besar, namun ia siap menjalaninya. Hari itu, hutan menjadi saksi perubahan besar dalam hidup seorang gadis miskin yang dulunya tak dianggap siapa-siapa. Dari seorang penjual kayu yang nyaris putus asa, kini ia menjelma menjadi pewaris kekayaan dan kebijaksanaan tak ternilai. Dan semua itu bermula dari satu tindakan kecil, menolong seorang kakek tua yang terluka di tengah hutan. Mentari pagi perlahan menyibak kabut tipis yang menggantung di atas desa kecil tempat Ayu tinggal. Hari itu terasa berbeda. Udara lebih segar, langit lebih biru, dan desiran angin membawa aroma harapan yang tak biasa. Setelah malam panjang penuh perenungan dan rasa haru, Ayu bangun dengan semangat baru. Di samping ranjang kayu sederhananya, tergolek sebuah kantong kecil berisikan emas dari kakek tua di hutan, tanda terima kasih yang ternyata hanyalah awal dari keajaiban yang lebih besar. Sejak peristiwa itu, hidup Ayu berubah drastis. Namun bukan kekayaan yang membuatnya merasa cukup, melainkan kehangatan kasih dan makna pengorbanan yang ia rasakan dari menolong sesama. Hari itu, seorang pria tua berkain batik datang dari kota. Ia naik mobil hitam mewah yang berhenti tepat di depan rumah Ayu yang dulu reot, tapi kini telah direnovasi oleh para warga desa yang ikut merasakan berkah dari keberuntungan Ayu. Pria itu turun dari mobil, membawa map coklat dan senyum penuh makna. Ayu, namaku Pak Harsono. Aku pengacara keluarga Bapak Arya, kakek tua yang kau tolong di hutan beberapa waktu lalu, ucapnya pelan. Ayu tertegun. Kakek Arya. Pak Harsono mengangguk. Beliau bukan orang biasa. Dulu, beliau seorang pengusaha besar pemilik banyak lahan dan pabrik. Namun karena sebuah tragedi keluarga, ia memilih menyepi dan hidup di tengah hutan. Ayu mendengarkan dengan wajah penuh tanda tanya. Beliau merasa putus asa karena anak-anaknya rebutan warisan dan mengkhianatinya. Saat kau menolongnya tanpa pamrih, beliau melihat cahaya harapan dari hati yang tulus. Beliau memutuskan memberikan seluruh hartanya padamu. Dek. Ayu terdiam. Tangannya gemetar. Warga desa yang berkumpul di depan rumahnya ikut terperangah. Aku hanya ingin menolong, aku tak pernah mengharapkan apapun. Ayu nyaris menangis. Itulah sebabnya kau dipilih, ujar Pak Harsono sambil menyodorkan surat wasiat. Semua aset dan rekening kini atas namamu. Termasuk yayasan amal milik beliau yang dulu dikelola keluarganya. Ayu memeluk surat itu erat. Ia tahu, bukan jumlah kekayaan yang penting, tapi amanah besar yang kini berada di pundaknya. Beberapa minggu kemudian, Ayu pindah ke kota untuk belajar manajemen dan sosial. Ia didampingi Buati dan beberapa warga desa yang kini bekerja sebagai staf yayasan. Di bawah kepemimpinannya, yayasan itu berkembang pesat, membantu ribuan anak miskin, membangun sekolah gratis di desa-desa, termasuk di desanya sendiri. Ia membangun kembali rumah-rumah warga yang reot, membuka beasiswa, bahkan memperbaiki jalan dan membangun jembatan yang menghubungkan desa ke kota.
Desa kecil yang dulu sunyi itu kini hidup dan ramai, penuh cahaya dan tawa anak-anak. Suatu malam, Ayu kembali ke hutan tempat ia dulu menolong sang kakek. Ia berdiri di bawah pohon besar yang dulu menjadi saksi bisu kebaikannya. Dari sini semua bermula, gumamnya. Angin malam menyapu pelan rambutnya. Langit penuh bintang. Lalu, seperti sebuah bisikan halus, suara kakek Arya seolah terdengar. Kekayaan yang sejati adalah hati yang mampu memberi, bukan tangan yang ingin memiliki. Ayu tersenyum. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Kek. Aku akan menjaga amanah ini." Tamat.